perusahaan itu bisa melakukan dua skema pendanaan kayak gitu. Yang pertama melakukan penerbitan melalui ekuitas, penerbitan saham melalui ekuitas. Yang kedua di sini perusahaan bisa melakukan penerbitan utang. Nah, kalau misalkan berapa sih harga teoritis atau harga setelah penambahan modal baru perusahaan atau penambahan saham baru perusahaan. Nah, jadi nanti di sini itu bisa digunakan ya rumusnya dengan rumus seperti ini. Assalamualaikum, hai semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas ya, kan kemarin kita sempat membahas mengenai penerbitan saham melalui IPO atau Initial Public Offering. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana sih kalau misalkan perusahaan yang sudah menerbitkan saham di Bursa Efek, terus habis itu perusahaan ini di sini dia masih ingin membutuhkan dana lagi. Nah, itu semua bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan menggunakan reg issue, atau perusahaan tersebut itu bisa menerbitkan saham kembali lagi melalui reg issue. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak pembelajaran kita kali ini. Oke, check this out. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai materi konten pembahasan materi kita kali ini, mungkin sedikit saya overview kembali lagi ya teman-teman. Kemarin kan kita sempat membahas ya mengenai struktur model perusahaan, atau bagaimana sih kalau misalkan perusahaan di sini membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi usaha atau bisa untuk melakukan pembayaran utang, kan kayak gitu. Nah, perusahaan itu bisa melakukan dua skema pendanaan kayak gitu. Yang pertama melakukan penerbitan melalui ekuitas, penerbitan saham melalui ekuitas. Yang kedua di sini perusahaan bisa melakukan penerbitan utang. Nah, kalau misalkan di sini perusahaan menerbitkan surat utang, nah itu nanti surat utangnya itu disebut sebagai obligasi. Nah, nanti di sini itu biasanya sih kalau untuk obligasi itu memiliki jangka waktu atau waktu jatuh temponya ya teman-teman. Nah, nanti di sini tuh mungkin ada yang entah mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin 5 tahun, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin 20 tahun. Nah, sedangkan yang kalau misalkan perusahaan di sini membutuhkan dana, dia menerbitkan saham atau penerbitan ekuitas di sini atau melakukan penerbitan saham baru. Nah, di sini itu tidak ada jangka waktunya ya. Jadi perusahaan di sini selama perusahaan tersebut berdiri dan sahamnya itu ditawarkan ke publik dan ibaratnya perusahaan tersebut masih berdiri dan masih mendapatkan keuntungan ya, sahamnya itu tidak akan hangus. Nah, teman-teman, jadi apa sih yang dimaksud dengan reg issue tersebut? Baik, nah reg issue merupakan cara untuk perusahaan apabila perusahaan membutuhkan dana, kayak gitu. Nah, bagaimana perusahaan akan mendapatkan dana tersebut? Itu di sini itu dengan cara melakukan penawaran dengan cara melakukan penerbitan saham baru. Nah, namun sebelum melakukan penerbitan saham baru, biasanya nanti di sini perusahaan itu akan melakukan penawaran terlebih dahulu kepada para pemegang saham lamanya. Apakah di sini pemegang saham lamanya itu tertarik atau tidak ingin menambahkan modal untuk usaha perusahaan kayak gitu. Nah, teman-teman, sama ya seperti tadi yang saya sempat jelasin sebelumnya, di sini itu perusahaan itu khususnya di bagian manajemen kayak gitu, entah itu mungkin di sini bagian manajemen manajer keuangan, di sini itu bagaimana pihak dari manajer keuangan di sini tuh mengatur agar bisa mendapatkan pendanaan semurah mungkin sehingga mendapatkan dana tersebut itu bisa digunakan untuk operasional perusahaan, entah itu di sini untuk mengembangkan pabrik atau entah itu bisa melakukan pembayaran hutang. Nah, kan tadi kan kita sempat membahas ya teman-teman di beberapa menit sebelumnya, kan di sini kita sempat membahas kalau misalkan perusahaan bisa melakukan penerbitan saham baru, atau perusahaan yang membutuhkan dana bisa menerbitkan saham baru atau bisa melakukan penerbitan obligasi. Nah, dampaknya bagaimana sih kalau misalkan perusahaan melakukan penerbitan obligasi? Nah, yang pertama pasti perusahaan nanti di sini akan terbebani oleh beban bunga yang harus dibayarkan kepada atas surat utang atau surat obligasi yang yang sudah diterbitkan perusahaan. Nah, jadi misalkan sebagai contoh seperti ini, mungkin saya ambil contoh ya salah satu perusahaan, misalkan di sini perusahaan Indofood CBP, produksinya misalkan Indomie. Nah, di sini misalkan perusahaan Indomie di sini itu butuh dana, dia ingin melakukan ekspansi usaha, dia ingin mengakuisisi perusahaan, misalkan perusahaan yang ada di wilayah Timur Tengah. Nah, perusahaan bisa melakukan penerbitan obligasi atau menerbitkan surat utang. Nah, nanti kan otomatis kan di sini kan kalau misalkan menerbitkan surat utang agar nanti investornya tertarik di sini itu ya bisa saja nanti di sini itu ya perusahaan memberikan imbalan bunga kayak gitu. Nah, misalkan di sini itu
perusahaan butuh dana sebanyak 1 triliun rupiah. Nah, terus habis itu di sini kan otomatis kan nanti kan di sini nggak mungkin dong investor menginvestasikan dananya dalam bentuk surat utang atau obligasi. Ibaratnya dia menginvestasikan sebanyak 1 miliar, kembali lagi 1 miliar. Nah, otomatis kan di sini kan investor pengen ada nilai lebihnya ya. Nah, otomatis nanti di sini perusahaan akan memberikan bunga. Nah, nanti di sini biasanya bunganya itu dibuat sesuai kesepakatan. Ada yang mungkin dibayarkan per 3 bulan sekali, atau ada yang per 1 bulan sekali, atau ada yang mungkin per 6 bulan sekali, atau yang 1 tahun sekali, atau mungkin bunganya ada yang dibayarkan pada saat akhir, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu tadi kalau dampak melakukan penerbitan surat utang ya, atau melakukan penerbitan obligasi, kayak gitu. Dampaknya di sini itu ya perusahaan harus membayarkan beban bunga, kayak gitu, kepada investor yang membeli surat obligasi perusahaan. Nah, selanjutnya kalau di sini dampaknya yang bagi perusahaan apabila perusahaan menerbitkan saham baru, di sini otomatis ya perusahaan itu diwajibkan dari tahun ke tahun di sini harus memiliki kinerja yang cukup baik. Kenapa? Ya karena di sini kalau misalkan kinerjanya cukup baik ya pasar akan ikut mengapresiasi harga saham perusahaan, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini kinerjanya kurang baik? Nah, otomatis ya biasanya nanti di sini itu akan diadakan rapat umum pemegang saham, dan otomatis nanti pemegang saham mayoritas di sini akan melakukan bisa dibilang itu di sini itu melikuidasi ya, atau mungkin bisa dibilang juga ibaratnya mengganti manajemen perusahaan di sini yang lebih cakap, kayak gitu. Itu dampaknya kalau misalkan khususnya di bagian di manajer keuangan di sini harus pintar-pintar banget ya teman-teman, kayak gitu. Di sini memilih sumber-sumber pendanaan, entah itu melakukan penerbitan saham atau entah itu melakukan penerbitan surat utang atau obligasi. Nah, teman-teman, pada konten kali ini di sini itu kita dikhususkan ya teman-teman untuk perusahaan yang sudah melakukan penerbitan saham di Bursa Efek, namun di sini perusahaan masih membutuhkan dana. Khususnya di sini perusahaan menerbitkan saham baru atau yang biasa disebut sebagai right issue. Nah, biasanya nanti kalau misalkan perusahaan yang akan melakukan penerbitan saham baru, umumnya sebelum melakukan penawaran sahamnya kepada para pemegang saham lama, biasanya perusahaan akan menerbitkan terlebih dahulu disebut sebagai HMETD atau bukti hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan HMETD? Nah, jadi ini ibaratnya tuh bisa dibilang itu kayak tiket kayak gitu ya, teman-teman, tiket yang ditawarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham lama untuk ditukarkan atau ibaratnya di sini tiketnya tersebut ditambahkan dengan modal baru yang akan disetorkan oleh para pemegang saham lama kepada perusahaan, seperti itu. Nah, teman-teman, biasanya yang akan mendapatkan HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu biasanya di sini itu para pemegang saham lama perusahaan. Misalkan sebagai contoh, misalkan di sini ya saya ambil contoh, misalkan Mas Rizky. Mas Rizky memiliki sebelumnya memiliki saham Indofood CBP Sukses misalkan, kayak gitu. Nah, kebetulan perusahaan akan melakukan penerbitan saham baru, kayak gitu. Nah, otomatis nanti sebelum melakukan penerbitan saham baru, biasanya nanti perusahaan akan melakukan penawaran terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan penerbitan saham baru, biasanya nanti perusahaan akan menerbitkan HMETD terlebih dahulu. Nah, HMETD-nya itu nanti akan ditawarkan kepada Mas Rizky. Nah, apakah Mas Rizky berminat atau tidak? Nah, nanti jika berminat, tinggal ditukarkan aja tiket HMETD-nya tersebut, ditambahkan dengan modal yang akan disetorkan oleh Mas Rizky sebagai pemegang saham lama kepada perusahaan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan pemegang saham lamanya di sini sudah memiliki HMETD perusahaan? Nah, namun di sini namun di sini investor tersebut itu tidak berminat untuk melakukan penembusan dari tiket HMETD-nya tersebut untuk menambahkan modalnya kepada perusahaan. Nah, bisa aja ya nanti investor tersebut itu menjual HMETD-nya tersebut itu pada saat periode perdagangan right. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan periode perdagangan right issue tersebut? Nah, itu nanti kita akan bahas ya pada beberapa menit berikutnya. Nah, teman-teman, kenapa sih perusahaan di sini ingin melakukan penerbitan saham baru? Baik, yang pertama, sama seperti tadi ya, saya sempat menjelaskan ya teman-teman di beberapa menit sebelumnya, di sini perusahaan yang akan melakukan penerbitan saham baru di sini itu, perusahaan itu melihat peluang di masa mendatang. Di sini itu perusahaan akan berkembang lebih ekspansif, kayak gitu, usahanya di sini akan semakin berkembang pesat. Nah, namun di sini
modal yang dimiliki perusahaan itu terbatas. Nah, akhirnya di sini tuh perusahaan bisa melakukan ibaratnya tuh bisa dibilang ibaratnya di sini tuh menawarkan saham yang sudah dimiliki perusahaan yang ada di modal portfolio tersebut, itu saham yang sudah yang disimpan perusahaan di sini ditukarkan untuk bisa dibilang di sini untuk bisa ditawarkan kepada publik. Nah, jadi nanti di sini setelah sahamnya tersebut ditawarkan ke publik, otomatis perusahaan akan mendapatkan pendanaan baru. Nah, pendanaan barunya tersebut itu bisa digunakan untuk perusahaan sebagai ekspansi usaha, atau bisa dibilang sebagai untuk memperkuat modal usaha perusahaan. Nah, selanjutnya kenapa sih perusahaan di sini melakukan penerbitan saham melalui right issue, atau bisa dibilang di sini dengan melakukan hak memesan efek terlebih dahulu? Kenapa tidak menggunakan tadi skema surat hutang, atau bisa dibilang di sini itu melalui obligasi ya kayak gitu? Yang pasti di sini perusahaan ingin melakukan penghematan biaya. Kenapa? Ya bisa dibilang di sini itu ya mungkin bisa dilihat bisa dibilang pada saat perusahaan ingin melakukan penerbitan saham baru, jika di sini perusahaan akan melakukan penerbitan surat hutang, bisa dilihat mungkin di sini itu cukup bunga yang ditawarkan itu cukup tinggi. Nah, akhirnya perusahaan itu bisa memilih sumber pendanaan melalui penerbitan saham baru melalui sistem right issue. Seperti itu ya, teman-teman. Sebagai alternatifnya. Nah, teman-teman, tadi kan tujuan perusahaan kan salah satunya dia ingin memperkuat modal usaha perusahaan. Nah, selain itu juga mungkin perusahaan juga memiliki tujuan lain. Di sini itu sama seperti tadi yang saya sempat bilang. Mungkin perusahaan di sini butuh dana dan mungkin di sini itu dia bisa melakukan penerbitan saham melalui skema right issue, dan nanti dana yang didapatkan itu bisa digunakan untuk membayar utang perusahaan. Nah, mungkin di sini ada sisi plus minusnya ya, teman-teman. Mungkin kalau misalkan di sini itu bisa dibilang ingin membayar hutang, mungkin ya cukup bagus juga ya. Kenapa ya? Karena bisa dibilang ya ibaratnya tuh hutang perusahaan akan semakin berkurang, dan ibaratnya tuh mungkin beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan juga akan semakin berkurang. Atau mungkin perusahaan memiliki tujuan lainnya lagi, di sini tuh ingin melakukan penambahan dari share outstanding atau jumlah lembar saham yang beredar. Nah, ini cukup jarang banget ya, teman-teman, kalau misalkan perusahaan ingin melakukan penerbitan saham baru, ingin menambahkan jumlah sahamnya itu bisa dibilang cukup jarang banget kayak gitu ya istilahnya. Umumnya sih biasanya perusahaan itu yang ingin memperkuat modal atau membayar hutang, atau dia menggunakan penerbitan saham melalui RKC itu ingin menghemat biaya sumber pendanaan barunya kayak gitu jika dibandingkan dengan melakukan penerbitan surat hutang. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih dampak dari perusahaan melakukan penerbitan saham baru dengan skema right issue. Oke, yang pertama di sini otomatis ya, biasanya kalau misalkan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum melalui right issue, atau perusahaan butuh dana dan perusahaan akan menawarkan sahamnya tersebut melalui skema right issue, di sini itu ya otomatis biasanya harga saham perusahaan pada saat perusahaan tersebut akan melakukan penerbitan saham, di sini tuh harga sahamnya akan meningkat ya, teman-teman. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Nah, nanti mungkin kita akan jelaskan pada beberapa menit selanjutnya. Selanjutnya di sini dampak selanjutnya itu bagi mungkin di sini untuk yang bagi emiten atau bagi perusahaan, di sini itu memberikan keuntungan ya bagi perusahaan. Kenapa ya? Bisa dibilang di sini itu ya perusahaan bisa mendapatkan sumber pendanaan yang murah. Ya, kenapa bisa mendapatkan sumber pendanaan yang murah? Karena ya bisa dibilang seperti tadi yang saya sempat jelaskan ya di beberapa menit sebelumnya, kalau misalkan perusahaan melakukan penerbitan saham melalui surat hutang, ya otomatis perusahaan harus menanggung beban bunga yang harus bayarkan perusahaan. Nah, sedangkan kalau di sini perusahaan yang melakukan penerbitan saham baru melalui right issue, ya di sini ya bisa dibilang ya perusahaan tidak dikenakan beban bunga ya. Namun di sini ya perusahaan itu dituntut untuk selalu mengoptimalkan laba yang dihasilkan perusahaan, atau ibaratnya tuh di sini itu memakmurkan para pemegang sahamnya, seperti itu. Nah, teman-teman, bagi para perusahaan sih, mungkin bagi para manajemen perusahaan sih, perusahaan yang menerbitkan saham baru di sini itu ya, bagi manajemen perusahaan itu ya perusahaan mendapatkan keuntungan. Nah, lalu bagaimana dampaknya bagi investor? Nah, umumnya ya teman-teman, bagi para investor itu sebagian besar kalau misalkan investor lama di sini
dia ada perusahaan yang sudah dia pegang atau dia investasikan, namun di sini itu perusahaan tersebut akan melakukan penerbitan saham baru. Nah, biasanya umumnya investor-investor tersebut itu tidak disukai. Penerbitan saham baru itu melalui skema reg issue di sini tidak disukai. Kenapa? Ya karena yang pertama, pastinya otomatis nanti persentase kepemilikan investor tersebut itu akan semakin berkurang. Misalkan sebagai contoh seperti ini, misalkan saya ambil contoh, misalkan Mbak Rizka. Mbak Rizka di sini memiliki saham misalkan ya Mayora, misalkan sebanyak 5% dari seluruh saham yang dimiliki perusahaan Mayora, kan kayak gitu. Mbak Rizka itu menginvestasikan modalnya sebanyak 5%. Nah, namun di sini itu kebetulan perusahaan Mayora tersebut misalkan di sini itu akan melakukan penerbitan saham melalui skema reg issue. Nah, namun di sini itu Mbak Rizka tidak berminat untuk melakukan penambahan modal. Nah, otomatis nanti persentase kepemilikan yang Mbak Rizka di sini itu mungkin akan terdilusi ya teman-teman, atau mengalami penurunan persentase kepemilikan seperti itu. Nah, selanjutnya selain itu juga di sini yang tidak disukai investor juga otomatis di sini itu ya jumlah dari investornya semakin banyak. Kenapa? Ya karena di sini perusahaan menerbitkan saham baru dan otomatis kan jumlah lembar saham yang beredarnya juga otomatis akan semakin banyak. Jumlah saham beredarnya semakin banyak, otomatis juga investor-investor baru di sini akan tertarik ya untuk membeli saham perusahaan tersebut. Jadi di sini itu investornya akan semakin banyak dan otomatis ya persentase kepemilikan sebagai contoh kayak tadi Mbak Rizka di sini akan semakin menurun seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin biar kita akan lebih memahami lebih jelas lagi bagaimana skema perhitungan dari reg issue dan bagaimana apakah sistem dari reg issue itu menguntungkan atau tidak sih. Nah, mungkin kita akan bahas ya pada kita langsung ambil contoh salah satu perusahaan. Nah, kebetulan di sini saya ngambil contoh salah satu perusahaan yang melakukan reg issue atau penawaran umum saham baru melalui penerbitan saham di tahun 2016. Nah, kebetulan di sini saya ngambil, nah teman-teman ngambil salah satu perusahaan ya. Nah, teman-teman nanti bisa membuka website ksi.co.id. Nah, nanti setelah kalian terbuka tampilannya, terus habis itu kalian klik publikasi, habis klik publikasi, habis itu klik pengumuman corporate action. Nah, nanti setelah kalian klik pengumuman corporate action, terus habis itu nanti kalian klik di bagian distribusi HMETD. Nah, nanti habis itu setelah nanti kalian klik distribusi HMETD, tinggal disesuaikan jumlah tahun yang akan kalian cari. Nah, kebetulan misalkan di sini saya akan mencari tahun 2016 di bulan Mei. Nah, terus habis itu tinggal kalian klik perbarui. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kebetulan saya akan mencari kebetulan di tahun 2016 di sini saya ngambil salah satu perusahaan yang akan melakukan penerbitan saham baru. Di sini itu ada perusahaan Excel Axiata. Di sini tuh dia tahun 2016 dia melakukan penerbitan saham baru digunakan untuk ekspansi usaha ya teman-teman seperti itu. Nah, di situ nanti kalian klik di bagian yang ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini nanti akan dijelaskan nama perusahaannya atau nama emitennya. Di sini itu ada, kebetulan saya ngambil contohnya itu perusahaan Excel Axiata. Di tanggal 13 Mei tahun 2016 itu tanggal terakhir apabila para pemegang saham lama ingin mendapatkan HMETD. Nah, jadi nanti di sini itu ada tanggal cum date ya, ada tanggal ex date, terus habis itu ada tanggal periode perdagangan HMETD. Nah, apa itu semuanya? Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu pada beberapa menit ke depan di video kali ini. Nah, teman-teman, kebetulan di sini ada salah satu contohnya, saya ambil contoh, misalkan di sini Mbak Nita memiliki saham XL Axiata atau dengan kode saham EXCL sebanyak 18 lot atau sebanyak 1.800 lembar saham. Nah, kebetulan di sini itu pada bulan Mei tahun 2016, perusahaan akan melakukan penerbitan saham baru ya, di mana penjelasannya dijelaskan bahwa setiap 100 lembar saham lama akan mendapatkan atau berhak mendapatkan 25 lembar HMETD. Nah, ini bisa kita lihat ya nanti untuk yang jumlah saham lama dan saham barunya itu melalui di sini ya teman-teman dari bagian yang telah kalian unduh. Nah, nanti di sini tuh akan dijelaskan setiap 100 saham lama akan mendapatkan 25 HMETD. Nah, nanti tinggal dicek kembali lagi di bagian attachment yang kalian download seperti itu. Nah, kebetulan di sini tuh sudah dijelaskan ya, apabila para pemegang saham lama yang memiliki 100 lembar saham Excel atau EXCL dengan kode saham EXCL, dia akan mendapatkan 25 HMETD.
Nah, dijelaskan kembali lagi, setiap satu HMETD itu berhak bisa membeli satu saham baru seharga harga eksekusinya itu di harga 3.150. Nah, tadi dijelaskan ya, kan kalau misalkan saham lama yang dimilikinya 100 lembar saham, dia akan mendapatkan 25 HMETD. Nah, namun kan di sini Mbak Nita itu memiliki 18 lot atau sebanyak 1.800 lembar saham. Nah, berapa sih maka yang HMETD yang akan didapatkan Mbak Nita? Nah, simpel aja ya teman-teman, mungkin tinggal kita kali silang aja. 1.800 dikali 25 HMETD, hasilnya berapa, terus nanti baru dibagi 100. Nah, maka akan didapatkan hasilnya itu Mbak Nita akan mendapatkan sebanyak 450 HMETD atau 450 hak memesan efek terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan di sini Mbak Nita berminat untuk melakukan penambahan modal kepada perusahaan Excel atau Mbak Nita berminat mengeksekusi dari bisa dibilang di sini itu menambahkan modalnya tersebut kepada saham Excel atau mengeksekusi HMETD atau tiket penambahan modalnya tersebut kepada perusahaan Excel, kepada perusahaan kode sahamnya XCL. Nah, kan tadi dijelasin setiap satu HMETD itu berhak membeli satu saham baru seharga 3.150. Nah, ini kalian juga bisa lihat ya nanti di bagian download attachment yang kalian download. Nah, di sini itu akan dijelaskan harga pelaksanaan exercise-nya itu di sini kebetulan pada attachment yang saya download itu di harga 3.950. Nah, biasanya nanti setiap perusahaan itu masing-masing berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, di sini sudah dijelaskan, maka akan didapatkan, kalau misalkan Mbak Nita memiliki 1.800 lembar saham, maka dia akan mendapatkan 450 HMETD. Nah, terus habis itu jika Mbak Nita berminat mengeksekusi seluruh HMETD-nya, maka Mbak Nita harus mengeluarkan modal berapa sih? Nah, kan untuk transaksi di Bursa Efek Indonesia, baik itu transaksi saham ataupun menyeluruh, semuanya itu dalam kelipatan 100 ya teman-teman. Nah, kebetulan kan berarti di sini Mbak Nita itu memiliki, kalau misalkan kelipatan 100 kan ini 450 itu tidak kelipatan 100 ya teman-teman. Nah, berarti di sini tuh kita bulatkan aja ke bawah. Nah, berarti nanti HMETD Mbak Nita di sini tuh sebanyak yang bisa dieksekusi itu sebanyak 400 HMETD. Nah, berarti maka nanti di sini tuh Mbak Nita bisa mengeksekusi sebanyak 400 lembar HMETD-nya tersebut itu harga saham barunya itu di harga 3.150. Nah, berarti nanti di sini Mbak Nita bisa menambahkan modalnya tersebut ke rekening sahamnya tersebut untuk menambahkan porsi kepemilikan saham Mbak Nita di sini itu jadi nanti sebanyak 400 lembar HMETD yang didapatkan Mbak Nita dari perusahaan dikali sama 3.150. Harga pelaksanaan dari HMETD tersebut nanti, maka Mbak Nita harus menyetorkan modal baru lagi atau modal tambahan sebanyak Rp1.260.000. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi nanti para pemegang saham lama ataupun di sini investor-investor yang belum memiliki saham Excel Axiata, apabila perusahaan di sini ingin melakukan penerbitan saham baru dan investor tersebut itu belum memiliki saham Excel Axiata atau mungkin investor lama ingin menambahkan agar bisa mendapatkan HMTD-nya lebih banyak. Nah, mungkin di sini itu bisa melakukan pembelian saham perusahaan di sini itu sebelum tanggal 13 Mei tahun 2016. Nah, jadi nanti kalau misalkan udah lewat dari tanggal 14 Mei, kalau misalkan investor tersebut itu belum memiliki saham Excel Axiata, di sini itu ya otomatis dia tidak akan mendapatkan HMTD ya teman-teman, seperti itu. Nah, contohnya di sini kan tanggal 13 Mei tahun 2016, kebetulan mungkin kayaknya sih di sini tuh di tahun kayaknya sih tanggal 13 Mei tahun 2016 ini kemungkinan jatuhnya di hari Jumat ya teman-teman, karena tanggal X-date-nya itu biasanya itu berbedanya sekitaran 1 hari. Nah, coba kita lihat ya, untuk di tahun 2016, di bulan Mei, tanggal 13. Nah, kebetulan benar ya, ini jatuhnya di hari Jumat. Nah, berarti kan hari bursa itu kan cuma berlaku transaksi itu di hari Senin sampai hari Jumat ya. Untuk Sabtu Minggu kan libur. Nah, jadi nanti satu hari bursa berikutnya itu jatuh pada tanggal 16 Mei atau tanggal X-date-nya. Atau bisa dibilang kalau misalkan investor baru
ingin melakukan investasi pada saham perusahaan, di sini ingin mendapatkan HMTD, dia membeli pada tanggal 16, dia tidak akan mendapatkan HMTD ya teman-teman, seperti itu. Nah, namun kalau sebelum membeli tanggal 13 ya dia akan mendapatkan HMTD atau hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana apabila di sini sebagai contohnya tadi salah satunya itu Mbak Nita. Mbak Nita tidak berminat untuk melakukan penambahan modal melalui penambahan modal yang ditawarkan perusahaan. Nah, kan tadi kan di sini Mbak Nita itu kan memiliki 18 slot lembar saham ya, sama seperti tadi perhitungannya Mbak Nita akan mendapatkan 450 HMETD. Nah, kalau misalkan Mbak Nita tidak berminat untuk mengeksekusi sahamnya tersebut, Mbak Nita bisa melakukan penjualan HMETD yang dimilikinya. Nah, untuk penjualannya di sini sama ya seperti tadi yang saya jelasin, di sini harus kelipatan 100 ya teman-teman. Nah, kan di sini tadi kan di attachment-nya Excel dijelasin bahwa di sini itu tanggal perdagangan HMETD itu diperdagangkan tanggal 20 sampai tanggal 26 Mei tahun 2016. Nah, kebetulan di sini itu saya lihat ya tanggal 20 Mei di hari perdagangan pertama perusahaan itu tanggal 20 Mei harga saham Excel itu ditutup atau di closing di harga Rp3.200. Nah, maka nanti di sini itu kalau misalkan Mbak Nita tidak berminat untuk melakukan penebusan saham baru tersebut, Mbak Nita bisa melakukan penjualan HMETD yang dimilikinya tersebut ya. Nah, kan tadi di sini itu Mbak Nita harga sahamnya itu di pasaran Excelnya itu di harga 3.200. Nah, terus namun kan di sini itu dijelasin kan ya setiap satu HMETD tersebut itu berhak untuk melakukan pembelian di harga 3.150. Nah, ini tinggal dikurangin aja ya selisihnya kayak gitu. Nah, jadi nanti di sini kalau misalkan Mbak Nita menjual HMETD-nya tersebut di pasar kayak gitu, bisa dibilang di sini apabila Mbak Nita tidak berminat mengeksekusinya, Mbak Nita bisa menjual HMETD-nya tersebut. Nah, untuk nilai dari HMETD-nya tersebut itu akan diperdagangkan di harga kisaran selisihnya itu di harga pasar saat ini, harga pasar pada saat transaksi perdagangan HMETD tersebut itu, misalkan kebetulan di sini harga saham Excel itu diperdagangkan di harga 3.200, sedangkan harga eksekusinya itu di harga 3.150. Nah, nanti berarti di sini harga HMETD yang diperdagangkan di pasar, atau bisa dibilang kan nanti kan di sini kan tadi sempat dijelasin ya teman-teman, HMETD-nya tersebut itu diperdagangkan di pasar dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Mei tahun 2016. Nah, jadi kan kalau misalkan Mbak Nita tadi kan sudah memiliki saham Excel, nah namun saham Excel-nya tersebut itu tidak berminat Mbak Nita jual tidak berminat Mbak Nita tebus kayak gitu ya HMETD-nya tersebut, atau tiket HMETD-nya tersebut itu untuk ditukarkan dengan saham baru lagi, atau Mbak Nita menambahkan modalnya, namun Mbak Nita tidak berminat. Nah, Mbak Nita bisa menjual HMETD-nya tersebut kayak gitu. Nah, jadi nanti biasanya di sini tuh HMETD-nya itu akan diperdagangkan di pasar itu sesuai dengan selisih harga dari harga pasar saham perusahaan tersebut dikurangi dengan harga eksklusif dari HMETD-nya tersebut. Nah, jadi kemungkinan pada saat periode perdagangan tersebut itu kalau misalkan Mbak Nita menjual HMETD-nya, maka nanti di sini Mbak Nita akan mendapatkan, tadi kan Mbak Nita mendapatkan HMETD-nya 400 lembar ya, kan karena di sini kan kelipatnya Rp100. 400 HMETD dikali selisihnya 3.200 dikurangi 3.150 sebesar 50, maka nanti Mbak Nita akan mendapatkan tambahan cash sebanyak Rp20.000 di rekening sahamnya Mbak Nita. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih harga teoritis atau harga setelah perusahaan menambahkan saham barunya tersebut kepada menawarkan saham barunya tersebut dan dibeli oleh investor-investor baru kayak gitu, istilahnya bisa dibilang berapa sih harga teoritis atau harga setelah penambahan modal baru perusahaan atau penambahan saham baru perusahaan. Nah, jadi nanti di sini itu bisa digunakan ya rumusnya dengan rumus seperti ini ya, rasio saham lama dikali sama kurs akhir kumdet, terus habis itu ditambahin sama rasio saham baru dikali sama harga perolehan, terus habis itu dibagi dengan rasio saham baru ditambahin sama rasio saham lama ditambahin dengan rasio saham baru. Untuk penjelasannya seperti ini tadi ya teman-teman, RSL ini, RSB ini, HP, dan kurs akhir kumdet adalah ini. Nah, sebagai contoh tadi untuk saham Excel Axiata kan di sini itu dia diperdagangkan ya kayak gitu, istilahnya di sini itu
setiap para pemegang saham lama, baik itu para pemegang saham lama ataupun para pemegang saham baru yang sudah memiliki HMTD perusahaan, berhak untuk melakukan penebusan atau mengeksekusi atau exercise saham baru perusahaan di harga 3.150. Nah, biasanya nanti di sini kita bisa lihat ya untuk harga teoritisnya bagaimana cara menghitungnya. Nah, kebetulan di sini itu kan saham Excel Axiata di tanggal kumdate-nya itu tanggal 13 Mei tahun 2016. Nah, untuk harga pasarannya berapa? Ini kebetulan setelah saya cari itu di harga 3.380. Nah, bagaimana cara mencarinya? Seperti ini tadi ya, teman-teman. Nah, di attachment yang kalian download kan nanti di sini dijelasin tanggal kumdate perusahaan itu di tanggal berapa. Nah, kebetulan ini tanggal 13 Mei tahun 2016. Nah, nanti tinggal kalian searching aja ya di website duniainvestasi.com, terus habis itu di website ini, terus habis itu tinggal kalian cari tanggal kumdate sesuai dengan saham perusahaan yang kalian akan cari. Nah, kebetulan di sini saya setelah saya cari tanggal 13 Mei tahun 2016, di sini tuh harga saham perusahaan itu di closing atau ditutup perdagangannya itu di harga Rp3.380. Nah, berarti nanti di sini tinggal kita input aja di 3.380 untuk tanggal dari kumdate-nya tersebut. Nah, berarti kan tadi kan sudah dijelasin ya teman-teman, untuk rasio saham lamanya itu setiap 100 lembar saham lama akan mendapatkan saham barunya itu sebanyak 25 lembar. Nah, 100 sama ini nanti rasio saham barunya itu 25. Kurs akhir kumdate-nya kan tadi sudah kita cari ya, tanggal kumdate terakhirnya itu kebetulan saya cari itu di harga 3.380. Nah, harga perolehannya kan tadi di sini sudah dijelasin ya. Harga perolehannya juga sudah dijelasin untuk saham Excel di sini yang saya ambil contoh salah satu perusahaannya itu di harga 3.150. Nah, terus habis itu dibagi dengan rasio saham lama ditambahin sama rasio saham baru. Nah, kebetulan di sini itu rasio saham lama perusahaan saya itu di harga sebanyak 100 lembar saham lama bisa akan mendapatkan 25 MTD dibagi dengan 125. Nah, maka akan didapatkan hasilnya itu untuk harga teoritis saham Excel di harga 3.334. Nah, kebetulan kan sama seperti kemarin ya, sempat kita jelasin kan ya untuk fraksi harga saham. Untuk fraksi harga saham dari harga teoritis perusahaan yang setelah saya hitung, didapatkan harga teoritisnya itu di harga 3.334. Nah, berarti nanti untuk harga 3.000 ini akan masuk di fraksi harga saham berapa sih? Nah, mungkin teman-teman bisa flashback kembali lagi ya pada video sebelumnya kan sempat saya jelasin untuk fraksi harga saham ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini untuk range harga 3.000 itu masuk di range harga kelompok harga 2.000 sampai 5.000 rupiah. Untuk fraksi harga sahamnya itu di harga setiap kelipatan 10 rupiah. Nah, berarti kan tadi kan dia untuk harga sahamnya itu 3.300 harga teoritisnya atau harga setelah melakukan penerbitan saham baru di sini di harga 3.334. Nah, berarti nanti di sini akan dibulatkannya ke bawah ya menjadi 3.330 rupiah. Nah, lalu bagaimana kan tadi di sini sudah didapatkan untuk harga teoritis saham Excel setelah melakukan penerbitan saham baru itu di harga 3.334. Nah, lalu untuk harga ex-date-nya pada tanggal 16 Mei itu di harga berapa sih? Nah, kebetulan di sini setelah kita cari tanggal 16 Mei itu untuk saham Excel Axiata itu di harga 16 Mei itu di harga 3.400. Nah, kan tadi kan di sini kita sudah dapatkan ya untuk harga sahamnya, untuk harga teoritisnya itu di harga 3.330. Nah, terus sedangkan tanggal ex-date-nya di tanggal 16 Mei harga saham di sini diperdagangkan atau ditutup di closing di harga 3.400. Nah, maka didapatkan selisihnya itu sebanyak Rp70. Nah, berarti harga saham Excel setelah melakukan penerbitan saham baru di sini tuh mengalami penguatan ya atau mengalami kenaikan sebanyak 70 poin. Nah, berarti nanti di sini tuh bisa dijelasin bahwa kenaikan atau penurunan saham Excel itu sebanyak 70 poin. Nah, berarti di sini 70 poin itu berapa persen sih kenaikannya? Berarti nanti tinggal simpel aja ya teman-teman, berarti nanti tinggal dikurangin aja 3.400 dikurangi 3.330 atau bisa dibilang di sini harga setelah ex-date-nya dikurangi sama harga teoritis, terus habis itu dibagi dengan harga teoritisnya tadi, harga teoritisnya 3.330. Nah, maka bisa dibilang saham Excel pada saat setelah melakukan penerbitan saham baru di sini itu mengalami kenaikan sebesar
ini kan masih dalam bentuk desimal ya teman-teman. Jika dijadikan dalam bentuk persen itu mengalami kenaikan sebanyak 2,10%. Seperti itu ya tadi teman-teman. Jadi nanti di sini tuh untuk harga ex-date-nya itu di harga 3.400. Nah, perusahaan Excel di sini tuh mengalami kenaikan sebesar 70 poin atau sebesar 2,10%. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya reg issue itu merupakan salah satu cara atau bisa dibilang di sini itu sebagai alternatif bagi perusahaan apabila perusahaan membutuhkan sumber pendanaan. Bisa melakukan penerbitan saham baru melalui skema reg issue. Kan tadi sempat kita jelasin ya teman-teman, untuk skema pendanaan perusahaan itu bisa didapatkan melalui dua skema, yaitu yang pertama itu menerbitkan surat hutang, atau yang kedua di sini melakukan penerbitan melalui sistem ekuitas atau dengan menggunakan penerbitan saham baru melalui skema reg issue. Nah, untuk setiap para pemegang saham lama yang ingin menembus reg issue di sini itu harus memiliki HMETD terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, nanti HMETD ini biasanya diberikan oleh perusahaan secara gratis kepada para pemegang saham lama perusahaan. Nah, namun kalau misalkan para pemegang saham baru perusahaan belum memiliki HMETD, boleh nanti para pemegang saham baru tersebut itu bisa melakukan pembelian HMETD tersebut itu pada saat periode perdagangan reg issue. Nah, tadi kan kita sudah mengambil contoh ya untuk salah satu perusahaan, manfaatnya untuk reg issue itu yang pasti di sini itu untuk memperkuat modal perusahaan, terus habis itu mungkin di alternatif lainnya juga di sini perusahaan itu bisa untuk melakukan pembayaran hutang. Nah, selain itu juga melalui reg issue di sini itu bisa memberikan manfaat bagi perusahaan itu menghemat biaya, karena di sini itu perusahaan tidak terbebani oleh beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan apabila perusahaan melakukan penerbitan atau melakukan sumber pendanaan melalui skema surat utang. Nah, teman-teman, tadi kita juga sudah membahas ya mengenai harga teoritis, yang pastinya di sini setelah perusahaan menerbitkan saham baru kan otomatis jumlah lembar saham perusahaan akan semakin banyak ya. Nah, otomatis di sini tuh harga teoritisnya juga pasti bakalan berubah. Nah, tadi juga dijelasin ya teman-teman, ada beberapa dampak bagi bisa dibilang perusahaan yang melakukan reg issue, khususnya di sini bagi manajemen perusahaan memberikan dampak keuntungan ya. Kenapa ya? Karena di sini perusahaan bisa mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang murah jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendanaan yang lain. Nah, sedangkan kalau bagi investor di sini ya umumnya reg issue itu kurang disukai, karena ya bisa dibilang di sini ya akan mengalami delusi kepemilikan saham bagi investor. Bagi investor yang tidak menambahkan, bisa dibilang tidak melakukan penambahan modal, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, demikian ya untuk konten pembelajaran kita kali ini. Semoga konten materi kita kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.